Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Artan Purwo bersama saya Artan. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial tentang pembuatan efek asap atau di sini dikenal dengan nama dispersion seperti yang ada di layar. Bisa teman-teman lihat. Nanti kita akan membuat seperti ini. Dan langsung saja buka aplikasi Photoshopnya. Jika teman-teman belum memiliki aplikasi Adobe Photoshop, teman-teman bisa melihat video saya yang berjudul download dan install Adobe Photoshop tanpa crack ya. Teman-teman langsung download dan install saja di situ. Dan langsung saja yang pertama kita siapkan adalah foto. Silakan buka saja. Di sini langsung saja teman-teman seleksi. Jadi di sini kita akan mengambil sebagian saja. Bisa kita perbesar dengan cara tekan tombol Alt kemudian scroll mouse-nya ke depan untuk memperbesar dan ke belakang untuk memperkecil. Nah, sekarang alat yang kita gunakan adalah Quick Selection Tool. Di sini bisa teman-teman atur untuk ukurannya, disesuaikan aja, kemudian diklik di bagian objek yang akan kita ambil. Nah, ini ada yang kelebihan seperti ini. Teman-teman bisa menekan tombol Alt agar pointer yang ada di layar itu berubah menjadi minus seperti ini. Nah, itu untuk mengurangi. Nah, saya rasa sudah cukup. Nah, pada bagian rambut kita bisa zoom saja menggunakan Alt kemudian di scroll ya. Nah, ini di bagian rambut ada helai-helai rambutnya yang belum terseleksi. Jadi caranya adalah kita masuk ke bagian sini, refine edge, kemudian kita tentukan ukurannya ada di sini. Kita sapukan saja di bagian sini ya. Seperti itu. Jika sudah terlihat seperti ini, klik OK. Nah, jika sudah, sekarang kita duplikat saja dengan cara Ctrl+J. Nah, seperti ini. Jadi yang kita duplikat adalah bagian yang terseleksi saja. Ini visibility-nya saya hilangkan. Jadi yang terlihat hanya objek yang kita seleksi saja. Seperti itu. Selanjutnya adalah kita membuat file baru, file new atau Ctrl+N. Di sini saya menggunakan ukuran 1920 pixel dan lebarnya itu 1080 pixel. Resolusinya 72, terus background kontennya putih. Kemudian klik OK. Di sini kita akan mengatur backgroundnya itu menjadi warna hitam dan putih dengan cara kita klik di sini, kemudian pilih gradient. Nah, di sini teman-teman klik saja. Nah, pilih yang foreground to background atau yang ini black and white. Kemudian klik lagi tanda panahnya. Nah, ini kita ubah menjadi radial. Nah, di sini akan kita balik. Jadi yang hitam itu yang di pinggir. Dengan cara kita klik reverse dan kita ubah skalanya menjadi, ini sesuai selera saja ya teman-teman. Jadi di sini saya ubah menjadi 300%, kemudian OK. Selanjutnya kita buka lagi bagian yang kita seleksi tadi. Kita gunakan move tool, kemudian kita klik gambarnya dan tarik ke bagian objek. Kita tarik ke bagian lembar kerja baru. Nah, di sini langsung saja kita lepas sehingga akan seperti ini. Nah, ini rambutnya ini sudah kelihatan ya. Cara memperkecil gambar, kita gunakan kombinasi keyboard Ctrl+T sehingga muncul seperti ini. Kita klik saja di bagian sini properti. Di bagian sini ada maintain aspect ratio seperti gambar rantai. Nah, di sini diklik saja. Kemudian
bisa teman-teman klik, kemudian scroll ke bawah. Kita tentukan saja ukurannya mau seberapa. Jika sudah, tekan enter. Kemudian kita taruh di bagian tengah. Jika sudah, ini layer yang barusan kita pindah ke sini, namanya layer 1, ini kita duplikat. Jadi ini kita gandakan dengan cara klik kanan, kemudian klik duplikat layer, atau dengan cara Ctrl+J. Nah, sehingga ada dua objek gambar ya, layer 1 copy dan layer 1 ini akan saya ubah namanya dengan cara klik 2 kali saja, kemudian ganti namanya menjadi gambar 1, enter. Kemudian di sini layer 1 kita ubah menjadi gambar 2. Kemudian kita akan membuat efek liquify. Kita masuk ke menu filter dan pilih liquify, atau teman-teman bisa menggunakan shift Ctrl+X. Nah, kita aktifkan saja. Kemudian caranya adalah kita sapukan di bagian samping sini. Nah, seperti ini. Nah, ini kita ratakan saja semuanya sampai ke bawah. Ini teman-teman bisa atur sendiri. Ini nggak harus sama ya. Kemudian jika sudah, klik OK. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian teman-teman selanjutnya bisa arahkan mouse-nya ke sini, kemudian kita akan menambahkan masking di situ. Tekan tombol Alt, kemudian klik Add Layer Mask di sini. Gitu ya. Kemudian kita klik layer gambar 1. Di situ kita tambahkan juga masking. Tapi di sini tidak usah menambahkan tombol Alt, jadi langsung klik saja sehingga di sini warnanya putih. Selanjutnya buat brush. Nah, di sini ada brush tool namanya. Kita aktifkan saja. Nah, ini di sini kita teman-teman yang belum punya efek asap, di deskripsi ya, di situ sudah saya sediakan efeknya, jadi langsung saja di-download. Kemudian kalau sudah di-download, teman-teman bisa klik di sini, kemudian load brush. Nah, di sini sudah ada ya, kita klik seperti ini. Nah, maka brushnya akan ditambahkan. Jika sudah seperti itu, teman-teman pilih salah satu bebas. Nah, ini untuk ukurannya terlalu besar, jadi teman-teman bisa perkecil menggunakan size di sini, atau teman-teman bisa menggunakan tombol kurung kurawal ya yang ada di keyboard sebelah kanan huruf P biasanya. Kemudian untuk memutar efeknya kita gunakan efek di sini brush, atau kalau belum muncul di sini teman-teman bisa aktifkan di sini. Nah, gitu. Jadi nanti akan muncul di bagian sini ya. Nah, ini ada bagian untuk memutar angle-nya. Nah, seperti ini bisa dilihat. Jika sudah, kita sembunyikan lagi aja. Nah, di sini kita sapukan. Jika sudah, teman-teman bisa berpindah ke layer gambar 2. Jika di sini hitam, maka di sini kita ubah yang depan ini menjadi putih. Nah, kalau mau membalikkan warnanya, kita tinggal lari ke sini. Ini klik saja untuk menukar. Teman-teman bisa ganti brushnya atau mau pakai ini lagi, terserah, sesuai selera teman-teman aja. Mau diperbesar atau diperkecil juga bebas. Jadi langsung saja diklik di situ. Nah, seperti itu ya. Ini sesuai selera teman-teman saja, mau seberapa ke kanannya, mau efeknya itu lebih banyak juga terserah, silakan. Kemudian saya pindah lagi ke sini. Ini jika putih, di sini hitam, jadi kita tukar lagi. Nah, di sini akan saya hilangkan sedikit, diperkecil aja. Nah, seperti itu. Kemudian kita akan menghilangkan. Di sini masih ada garis-garisnya ya. Ini akan kita samarkan. Caranya adalah aktifkan di sini, klik kanan.
kemudian kita mix brush tool, jadi kita mix. Nah, caranya adalah ini kita aktifkan gambar 2, bagian gambarnya, kemudian kita sapukan seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan kurangi saja saturation-nya dengan cara kita klik di sini, kemudian pilih saturation di sini. Nah, saturasinya kita kurangi. Kemudian teman-teman bikin layer baru, create a new layer atau CTRL Shift plus N, sehingga kita buat layer baru di atasnya. Kita aktifkan gradient tool. Nah, ini kita pilih yang ini saja. Terus tipenya, efeknya yang linear. Klik saja di sini, disapukan saja. Kemudian kita ubah menjadi screen atau soft light bisa. Nah, seperti itu. Nah, ini untuk opacity-nya atau transparansinya bisa diatur lagi. Nah, jika sudah, kita tambahkan teks. Nah, untuk warnanya kita ubah menjadi putih, terus kita perkecil saja dengan cara CTRL plus T ya. Selanjutnya kita tambahkan shadow. Caranya adalah klik kanan pada layer teks, kemudian pilih blending option. Nah, di situ teman-teman bisa pilih yang drop shadow, bisa diatur di sini. Kalau sudah, klik OK. Nah, seperti itu. Mungkin teman-teman bisa lebih bagus lagi. Mudah-mudahan bermanfaat. Tekan like jika suka, dan tekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video yang terbaru dari saya. Cukup sekian, sampai ketemu di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.